Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik, konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian dari titik sengketa antara Nabi SAW dengan orang musyrikin adalah berkaitan dengan masalah iman kepada hari akhir. Orang-orang musyrikin mereka tidak mau meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kedua pasca kematian. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan menghidupkan makhluk yang telah mati. Allah Ta'ala berfirman, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sesungguhnya Allah tidak akan membangkitkan orang yang telah meninggal. Oleh karena itu, bagian dari prinsip yang banyak ditekankan dalam Al-Quran adalah mengenai iman kepada hari akhir. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan hari akhir itu terjadi adalah bagian dari rahasia Allah, ilmu gaib yang tidak Allah bocorkan kepada siapapun. Bahkan manusia terbaik dan malaikat yang terbaik tidak mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Muslim. Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa akhbirni 'anis sa'ah." Jelaskan kepadaku kapan kiamat terjadi. Nabi SAW memberikan jawaban, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Meskipun kiamat terjadinya dirahasiakan oleh Allah, namun tanda-tandanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jibril mengalihkan pertanyaannya kepada Nabi SAW, fa akhbirni an amaratiha. Jelaskan kepadaku tentang apa saja yang menjadi tandanya. Lalu Nabi SAW menyebutkan beberapa tanda hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di surat Al-A'raf ayat 187, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha indallah. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadinya? Qul innama 'ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Katakanlah, sesungguhnya ilmunya tentang kapan terjadinya kiamat hanya milik Allah Ta'ala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan kapan waktunya kecuali Dia. Dan orang-orang musyrikin, mereka mengingkari hari kiamat, lalu berbuat durhaka kepada para nabi. Allah katakan, sesungguhnya yang mereka tunggu hanyalah hari kiamat. Padahal hari kiamat itu telah datang tanda-tandanya. Allah Ta'ala berfirman, fal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan faqad jaa'a asyratuha. Apakah yang mereka tunggu selain hari kiamat? Padahal telah datang kepada mereka asyratuha, berbagai macam tanda-tandanya. Sehingga tanda kiamat ditampakkan oleh Allah, namun kapan kiamat itu terjadi dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah Allah Ta'ala, Allah banyak bercerita tentang keadaan hari kiamat. Dan bahkan dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan tentang kejadian di hari kiamat dan pasca kejadian kiamat besar. Seperti cerita tentang surga dan neraka dan aneka cerita-cerita yang lainnya yang berkaitan dengan kondisi pasca kematian. Para ulama menjelaskan, setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita ambil dari adanya cerita tentang adanya hari kiamat. Yang pertama adalah agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zumar, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Para penduduk neraka mereka diliputi dengan api dari atas, api dari bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah Dia menceritakan tentang kondisi penduduk neraka, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti para hambanya. Maka tujuan Allah bercerita tentang adanya hari kiamat adalah agar kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang hari kiamat adalah untuk menguji manusia sejauh mana dia mengimani berita yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian berita tentang hari kiamat tidak masuk di akal dan tidak bisa dinalar. Karena itu jamaah, salah satu di antara titik sengketa yang paling banyak terjadi antara ahlu sunnah dengan ahlul kalam, mereka yang mendewakan akal, adalah berkaitan dengan masalah
detail tentang tanda-tanda hari kiamat, seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Dabbah, adanya Ya'juj dan Ma'juj, dan yang lainnya. Kita tahu beberapa sekte Ahlul Kalam mereka menolaknya, termasuk diantaranya adalah Allah bisa dilihat di yaumil akhir. Kemudian termasuk diantaranya adalah kejadian-kejadian yang aneh di yaumil akhir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini agar menguji manusia sejauh mana mereka mentaati Rasulnya dan mereka mengimani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun kecuali dalam rangka untuk ditaati dengan izin Allah. Kemudian hikmah yang ketiga, bahwa dengan adanya cerita tentang hari kiamat, manusia akan persiapan untuk kehidupan yang kedua. Persiapan ini bentuknya adalah, yang pertama, dia selalu waspada. Jangan sampai pelanggaran yang dia lakukan akan menjadi sumber penyesalan ketika dia menghadap Allah Ta'ala. Sehingga pada saat dia berhadapan dengan harta, dia ingat hidup tidak sekali. Saat dia berhadapan dengan orang lain, dia tahu bahwasanya setiap kezaliman akan dibalas. Karena dia sadar bahwa semuanya akan menjalani hisab kelak di yaumil kiamah. Karena itu kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW banyak mengingatkan kita akan adanya hisab, agar seorang hamba lebih hati-hati dan lebih waspada. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al." Kaki seorang hamba tidak akan geser kelak di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah tentang beberapa hal. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan, "Wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah." Mereka akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Sehingga seorang muslim yang menyadari akan ada kehidupan yang kedua, dia selalu waspada, jangan sampai ketika di hari kiamat harta yang dia miliki, interaksi keluarga yang dia lakukan, semuanya akan menjadi sumber penyesalan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan berkaitan dengan penduduk neraka. Wa hum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak di dalam neraka, "Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal." Ya Allah, keluarkanlah kami agar kami bisa melakukan amal saleh yang belum sempat kami kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, andaikan penduduk neraka itu dikeluarkan oleh Allah, maka rencana besar dan rencana utama mereka adalah bagaimana mereka bisa beramal untuk amalan yang belum sempat mereka kerjakan, baik mulai dari amal iman maupun amal-amal yang lainnya. Dan seluruh manusia ketika di yaumil akhir mereka menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Mereka mengatakan, "Ya laitani, sungguh celaka aku, qaddamtu li hayati, andaikan dulu aku persiapkan li hayati untuk kehidupanku ini." Kehidupanku ini maksudnya adalah kehidupan di yaumil akhir. Maka orang mukmin menyesal kenapa dulu tidak memperbanyak amal, sehingga dia menyesal ketika menghadapi kiamat. Kenapa aku tidak bersungguh-sungguh ketika beramal untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupan hari akhir. Apalagi orang kafir, mereka menyesal kenapa mereka tidak beriman. Maka semua makhluk menyesal ketika dibangkitkan oleh Allah, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Dengan demikian jamaah dimulakan Allah, di antara tujuan besar ketika kita sering banyak membaca tentang hari kiamat, banyak membaca tentang ayat-ayat yang bercerita tentang masalah surga dan neraka, agar menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah dan agar kita lebih persiapan untuk menghadapi hari itu yang isinya hisab dan tidak ada amal. Ada sebagian orang yang dia suka kepo dengan tanda hari kiamat, dalam bentuk setiap kejadian yang ada di alam ini yang menurut mereka itu adalah kejadian yang aneh, selalu dikaitkan dengan kiamat, seolah-olah kiamat sudah ada di hadapan mata. Dan orang ini selalu mengejar seperti ini, tujuannya hanyalah untuk membuat bingung masyarakat, meresahkan masyarakat, dan aneka tujuan yang tidak benar yang lainnya. Atau dengan bahasa lain, agar dia bisa viral di hadapan masyarakat. Perlu kita sadari bahwasanya apapun kejadian yang saat ini kita alami, semuanya menuju kiamat. Karena tidak mungkin kehidupan ini mundur. Kehidupan ini selalu maju dan semuanya selalu mendekat ke arah kiamat. Sehingga apapun yang kita lihat semuanya adalah menuju ke hari kiamat.
Dan kalaupun terjadi sesuatu yang besar, kita tidak tahu apakah itu bagian dari tanda kiamat yang sudah dekat atau seperti apa yang Allah kehendaki. Karena itu sebaiknya kita tidak kepo dan kemudian selalu mengkaitkan, ini rasanya kiamat sudah ada di hadapan mata, kiamat sudah dekat. Bahkan ada yang mengatakan Dajjal sudah dilepas, Imam Mahdi ada di Madinah, sedang menjalani kuliah S3, dan aneka ucapan yang lainnya. Terkadang orang tidak merasa malu sampai dia berbicara sesuatu yang gaib tanpa dasar. Mempelajari hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat dikaji oleh para ulama, tapi dengan standar dalil, bukan dengan standar ngarang. Kalau kemudian orang fokus membicarakan tentang tanda hari kiamat, kemudian menggunakan referensi yang dipakai oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, atau dia membaca buku-buku para ulama yang lainnya tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, itu hal yang positif. Dan walhamdulillah ahlu sunnah terdepan dalam mengkaji semacam ini. Banyak sekali disertasi maupun tesis yang ditulis oleh beberapa mahasiswa, baik yang kuliah di Universitas Islam Madinah maupun yang lainnya, yang secara khusus membahas tentang masalah hari kiamat. Sehingga kalau kajiannya dari sisi dalil dan kemudian menjelaskan sebagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama, ini hal yang positif. Tapi kalau kajian tentang masalah tanda hari kiamat dengan disertai dan diwarnai kepo, kemudian setelah itu banyak ngarangnya, banyak dustanya, ini semuanya adalah bentuk kedustaan atas nama Allah. Hal yang gaib kita nggak boleh kepo. Allah memberikan pelajaran kepada kita di surat Al-Kahfi tentang keberadaan orang-orang yang kepo mengenai Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi diceritakan oleh Allah sebagai sebuah realita yang pernah terjadi di masa silam. Lalu orang itu kepo, sementara Allah tidak pernah menjelaskan tentang detail cerita Ashabul Kahfi. Ada sebagian yang diceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Kemudian mereka kepo, berapa jumlahnya? Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang bilang Ashabul Kahfi 3 orang, yang keempat anjingnya. Ada yang mengatakan Ashabul Kahfi 5 orang, yang keenam anjingnya. Apa yang Allah katakan? Rajman bil ghaib. Dia menebak-nebak hal yang gaib. Untuk hanya masalah kejadian yang sudah pernah muncul di awal zaman yang manusia tidak mengetahuinya di masa sekarang. Allah ceritakan kejadian itu sebagai berita gaib di masa silam yang pernah terjadi. Kemudian menebak jumlahnya saja disebut oleh Allah sebagai bentuk rajman bil ghaib. Apalagi untuk kejadian di masa mendatang yang manusia sama sekali tidak punya indikatornya. Biarkan hal yang gaib sebagai hal yang gaib, dan jangan dikepoin dengan kemudian mencari-cari kaitan-kaitan padahal sama sekali tidak ada hubungannya. Karena itu jamaah dimulakan Allah, justru bisa jadi praktek semacam ini lebih mirip seperti yang terjadi pada orang-orang musyrikin, di mana mereka selalu bertanya kepada Nabi SAW, mata sa'ah, kapan kiamat, kapan kiamat. Tujuannya bukan dalam rangka untuk semakin dekat kepada Allah, tapi tujuannya dalam rangka untuk mendustakan Nabi SAW. Sampai di antara mereka ada yang kemudian datang kepada Rasulullah SAW membawa tulang belulang dan mengatakan, mayyuhyil idhamah wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang ini padahal dia sudah jadi tanah? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawablah Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menghidupkannya. Dan mereka selalu menantikan kapan kiamat dalam rangka untuk mendustakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah dimuliakan Allah, berkaitan dengan hal yang gaib, termasuk salah satunya adalah masalah tanda hari kiamat. Batasi diri kita dengan dalil yang ada dan tidak perlu mengarang, mencari-cari tahu, karena kita tidak punya kepentingan dengan itu. Biarkan hal yang gaib sebagai bagian dari ilmu Allah yang tidak Allah beritahu kepada siapapun, dan kita kembalikan kepada ilmu Allah Ta'ala yang maha sempurna. Kita mohon kepada Allah bimbingan agar Allah jadikan kita hamba yang memiliki akidah yang lurus, termasuk salah satunya adalah akidah berkaitan dengan hari kiamat dan hal gaib yang lainnya.